Halo Ibu, Laras. perkenalkan nama saya Laras, saya dari Komunikasi Angkatan 58, Bu. Ibu Devi Rusmin, peneliti dari Balitro. Kebetulan dulu S2, S3-nya penelitiannya jahe, dan sekarang menekuni vanili. Ya, Apa yang baik ya Bu, kita mulai ya Bu. Tanaman serai itu tanaman apa sih Bu? kalau serai, kalau kita ngomong serai, serai ya, itu kita identik dengan itu serai dapur yang digunakan sebagai bumbu dapur. Nah, kalau di Indonesia itu serai dapur itu ada yang dari apa namanya? Dari jenis Simbopogon citratus itu ya jenisnya. Nah, itu ada juga yang itu yang banyak di Indonesia. Kemudian ada juga yang namanya serai dapur juga dari Simbopogon apa ya? Bahasa Latin itu saya juga kurang ini. Flexiosus. Nah, itu yang diambil minyak, bagus diambil minyak asirinya, itu disuling. Nah, itu minyak asiri itu mengandung bahan aktif yang namanya sitral. Nah, itu minyak ini yang digunakan uh, untuk industri-industri farmasi, kosmetik, dan lain-lain. Nah, kalau untuk yang sitratus ini, itu yang digunakan sebagai bumbu dapur, yang ditanam, biasanya tanaman pekarangan ya. Kalau untuk perkebunan masih jarang serai dapur ini. Biasanya petani punya lahan sedikit gitu, ditanam gitu, di area pekarangan. Bisa di rumah juga menanam serai dapur. Nah, serai dapur itu berbentuk seperti rumpun ya, mempunyai anakan-anakan, batangnya itu seperti batang semu. Nah, apa namanya ya, berwarna hijau, ketinggian itu bisa mencapai 100 cm lah ketinggian tanamannya. Dengan menggunakan anakan. Anakan itu berarti dari bagian rumpun itu kita pangkas dengan membawa sedikit akar. Nah, itu ditanam di apa namanya? Di lubang tanam yang sudah kita siapkan itu serai ini bisa tumbuh. Nah, kalau pengalaman saya suka menanam, jadi diairin dulu, di apa namanya, serai kita beli terus diairin dulu sampai berakar, baru kita tanam. Itu akan lebih bagus daripada kita menanam tanpa mengakarkan dulu. Nah, seperti itu yang saya tahu kalau serai dapur. Nah, kegunaan-kegunaannya untuk serai dapur ini selain sebagai bumbu juga gunakan sebagai obat ya, banyak sekali manfaatnya sebagai obat-obat apa obat-obat yang tradisional. Kira-kira serai dapur tuh bisa buat obat apa aja ya Bu? Kalau serai dapur itu bisa juga untuk apa ya, lambung, untuk infeksi mulut, bisa juga untuk hipertensi. Nah, kemudian karena dari minyaknya itu yang mengandung sitral itu juga bisa akhirnya sebagai antimikroba. Nah, kemudian bisa juga digunakan sebagai apa namanya, anti peradangan. Nah, seperti itu saya kurang banyak tahu ya. Biasanya untuk petani lagi masyarakat itu obat diare atau minuman-minuman hangat kalau dicampur dengan jahe. Kemudian apa namanya, untuk meningkatkan imunitas dicampur dengan misalnya kalau serai dapur itu penggunaannya bisa tunggal terus digabung dengan yang lain seperti itu, Mbak. Wah, banyak banget ya Bu manfaat dari serai buat obat-obatan tradisional. Pertanyaan selanjutnya nih Bu, serai itu ada berapa macam sih Bu?
Eh, kalau serai itu ada dua serai, ada serai wangi, ada serai dapur. Nah, kalau bedanya, kalau serai dapur itu kan memang untuk obat ya, digunakan untuk konsumsi. Nah, kalau serai wangi itu penggunaannya itu untuk industri. Jadi minyaknya disuling nanti ada kandungan minyaknya itu bahan aktifnya ada yang namanya citronella kalau serai wangi ya. Nah, itu digunakan untuk industri kosmetik, industri parfum, bahan sabun, dan banyak lagi industri lainnya. Dan juga ada industri makanan juga. Nah, mungkin dalam ini apa ya, dengan jumlah yang tepat mungkin ya. Nah, kalau kemudian serai dapur, nah serai dapur ini bisa juga ada juga disuling selain kita diobat sebagai bahan obat langsung, bisa juga dengan diambil minyaknya, minyak asirinya, nah, disuling mengandung bahan aktif namanya sitral. Nah, dari minyak ini juga bisa digunakan sebagai bahan baku dari industri seperti industri apa farmasi, industri kosmetik, dan lain-lain. Jadi sebenarnya lebih menguntungkan kalau itu disuling. Jadi penggunaannya sangat banyak daripada kita terbatas sebagai bumbu dapur dan obat-obat tradisional. Berarti Bu, manfaat dari serai dapur sama serai wangi itu beda ya Bu ya? Beda penggunaannya. Ini apa? Kalau serai dapur lebih ke konsumsi ya. Kalau kalau serai wangi itu tidak bisa dalam bentuk tanaman pekarangan. Pengusahaannya harus dalam bentuk perkebunan dan tidak bisa luasan sedikit. Jadi ada luasan minimal supaya kita menguntungkan. Nah, untuk serai wangi ini kita juga kalau mau berusaha, misalnya nanti ini setelah tamat nanti mahasiswa ingin menjadi petani milenial. Nah, saya sarankan dengan menanam serai wangi. Kita punya lahan minimal 1 hektar, 1 hektar masih kurang ya, 2 atau 3 hektar lah. Dengan penyulingan sendiri, nah kita sudah bisa menjadi pengusaha minyak serai wangi. Nah, tapi kalau dalam jumlah kecil, kita akan bergabung dengan petani-petani lain untuk menghasilkan minyak serai tadi. Nah, usaha serai wangi ini juga bisa semacam terintegrasi kita dengan banyak sekali manfaatnya kalau serai wangi ini ya, terintegrasi dalam suatu perkebunan, misalnya sapi. Nah, dari serai wangi ini, dari daunnya bisa kita suling menghasilkan minyak. Minyak itu harganya cukup, kalau dari pas harganya bagus tuh sampai 300 sampai 400 ribu per kilo lah. Nah, dari minyak batangnya itu kita bisa jual sebagai benih kalau kita mengusahakannya sebagai kebun induk. Bisa mendistribusikannya sebagai benih sumber, benih yang untuk kita distribusikan untuk bahan perbanyakan dari anakan yang di bawah, dan dari daun disuling. Nah, hasil penyulingan ini bisa jadi pakan ternak sapi. Nah, dari kotoran sapi nanti bisa jadi kompos. Jadi semua produknya itu bermanfaat. Nah, sapi nanti menghasilkan susu olahan, segala rupa. Nah, itu sudah ada di Barito, di kebun Manoko, integrasi kebun serai wangi dengan peternakan sapi. Silakan nanti kalau mahasiswa yang mau studi banding atau belajar ke sana untuk menanyakan bagaimana usaha tani serai wangi dengan integrasi dengan ternak. Seperti itu, Mbak. Oh iya Ibu, pertanyaan terakhir nih Bu, gimana sih Bu cara kita nanam serai sama ngerawat serai supaya serainya itu bisa tumbuh dengan baik Bu? Kalau serai ini tidak rewel seperti jahe ya.
Yang penting kita menggunakan bibit unggul. Bibit unggul dalam artian kita harus selalu dalam usaha itu kita menggunakan bibit unggul. Kalau Liba Litro itu sudah ada varietas yang yang direkomendasikan, ada namanya Serai Wangi satu varietas Serai Wangi satu, kemudian Citrona Agribun 1 dan Citrona Agribun 2. Nah itu mempunyai potensi hasil dan minyak yang tinggi dibanding yang lokal. Jadi intinya kalau kita mau berusaha, pastikan dulu varietas yang kita gunakan unggul, kemudian bahan tanaman yang kita ambil itu yakin sehat, vigor tinggi, umur cukup, kemudian ditanam di lahan-lahan yang memang cocok. Nah sebenarnya sih kalau serai wangi maupun serai dapur ini tidak rewel terhadap tanah yang miskin pun sebenarnya bisa. Tapi tanah yang baik akan lebih bagus, tanah gembur, subur, jadi perkembangan rimpangnya akan maksimal. Nah, kalau untuk jarak tanam itu tergantung kesuburan tanah. Kalau tanahnya subur cukup jarak tanam pendek-pendek, tapi kalau jarak tanahnya yang kurang subur, jarak tanamnya yang lebih lebar. Nah, kalau untuk serai wangi itu biasanya 1 kali 1. Jadi untuk 1 hektar itu kita menggunakan 1 anakan yang sudah yakin kita tumbuh, butuh sekitar 10.000 ya kalau 1 hektar. 10.000 anakan, serpihan anakan yang kita ambil dari rumpun. Pasti ada akarnya, kemudian batangnya, dan mengambil bagian daun di atas lebih kurang sekitar 15 cm lah dari perakaran ketinggian anakannya. Nah, kemudian lubang tanam yang sudah disiapkan dulu lubang tanam, ukurannya tuh sekitar 25 kali 25. Sebenarnya nggak perlu kalau dari perakaran sudah nggak perlu dalam ya, tapi kita kan harus mencampur pupuk kandang biar maksimal, dan kompos dicampur. Setelah dicampur baru nanti dimasukin anakan tadi ke lubang tanam. Nah nanti di awal-awal tumbuhan kita harus di musim hujan ya menanamnya. Jangan sampai kekeringan. Kalau misalnya musim panas ya harus dilakukan penyiraman supaya tidak kering. Karena kalau sudah kering nanti sudah nggak mau tumbuh lagi. Nah, kemudian kalau ada yang tidak tumbuh segera dilakukan penyulaman. Nah, penyulaman itu diambil dari tanaman yang sudah disemai-semai di pinggir-pinggirnya. Jadi sudah berakar, sudah muncul akar. Jadi pertumbuhan tanaman sebelumnya bisa dipacu. Seperti itu Mbak. Kalau untuk serai wangi, kalau serai dapur itu 8 bulan ya baru bisa diambil. Kalau untuk serai wangi 6 bulan itu sudah bisa dipanen. Bisa dipanen. Beda ya Bu ya berarti ya? Ya, jadi kalau serai wangi ini panen pertama itu umur 6 bulan, kita bisa ngambil daunnya dari anakannya, bisa dijadiin bahan tanaman, kemudian disuling daunnya, dapat nanti hasil minyak. Nah, kalau setelah 3 bulan berikutnya nanti bisa panen lagi. Jadi dalam setahun pertama itu 3 kali panen, dan panen berikutnya 4 kali dalam setahun. Asal kita memanennya itu tidak semua dibuang. Kan ada dengan membongkar, kalau dengan membongkar kan habis semua. Jadi nanti kan harus nanam ulang lagi. Tapi kalau dengan meninggalkan beberapa anakan ya, nanti itu akan berkembang lagi. Itu Mbak. Baik Ibu-Ibu, terima kasih banyak. Kita jadi tahu nih manfaat dari serai, terus juga cara menanam serai, sama apa itu serai. Makasih banyak ya Bu atas waktunya udah mau nyempetin buat wawancara sama saya. Ya.